Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Komando Podcast. Saya Doni Dinar, kita ketemu lagi untuk kesempatan hari ini dan saya hadir dengan dua narasumber. Kita ngomongin politik masih tidak jauh dari Pilwali Makassar yang sebentar lagi akan berlangsung tepatnya pada bulan 12 atau Desember tanggal 9. Di studio podcast Komando ini sudah hadir dua narasumber kita. Assalamualaikum, Dr. Rifai Mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik ya. Assalamualaikum Pak Dr. Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita ngomong hal-hal yang lebih ringan lah ya. Saya tahu para akademisi ini kalau yang nyelimet jagoan ya gitu. Tapi mudah-mudahan hari ini sebenarnya pencerahan untuk masyarakat aja. Iya. Bagaimana Iya. berpolitik yang lebih baik Iya. dan menghasilkan seorang pemimpin yang baik. Iya. Oke, demokrasi sehat, rakyat tentram. Peran akademisi dalam membangun kualitas demokrasi yang sehat. Pertanyaan pertama saya langsung saja menuju ke Pak Dr. Rifai Mana ya. Ya. Sebagai seorang akademisi, tentunya banyak bergelut dalam kajian ilmu politik, terlibat langsung di beberapa kontestasi politik lokal di Sulawesi Selatan. Menurut Anda kualitas demokrasi lokal kita selama ini, apakah benar masyarakat kita pragmatis dalam memberikan pilihan, atau mereka harus melakukan sesuatu yang lain agar bisa merubah mindset masyarakat ini? Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih atas penghargaan kepada tim Komando Iya. yang juga sebagai narasumber untuk mendiskusikan dengan tema demokrasi sehat, Rakyat tentram. tentram. Orang dari sisi ini saya kira tidak ada orang yang bisa menganggap Iya, sepanjang ini betul-betul terrealisasi. iya, Hanya persoalannya betulkah demokrasi sehat, rakyat tentram. Tentu antitesanya bahwa kalau demokrasi tidak sehat, pasti rakyat terlantar terlambat dan secara. Nah, saya katakan dengan itu, dalam setiap kontestasi politik atau pilkada, selalu jadi sasaran Iya, adalah rakyat atau masyarakat. Sementara harus kita pahami bahwa masyarakat itu adalah apa adanya. iya, Kalau pemimpinnya baik, tentu masyarakatnya baik. iya, Hanya persoalan selama ini selalu terjadi kontradiktif. Selalu jualan-jualan masyarakat bahwa bagaimana mesti dikerahkan masyarakat. iya. Jualannya masyarakat Ya, dulu selalu ya. seperti itu. Sementara di suatu sisi masyarakat kola, masyarakat kurang sejahtera seluruhnya itu akibat oleh elit. Iya, Dari berbagai teori, ya, Iya. bicara tentang demokrasi, iya, jauh sebelumnya di abad ke-5 sebelum Masehi itu, ya, Iya. selalu dibilang bahwa dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oleh rakyat Ya, untuk rakyat. katakan langsung Abraham Lincoln, Al-Maduni. Tapi kenapa sampai sekarang ini rakyat ini jadi jualan-jualan terus, iya, bahwa bagaimana mesti diterapkan masyarakat. Padahal Iya. di suatu sisi demokrasi betul-betul ini sudah baik teorinya itu bahwa untuk sudah untuk menceritakan kepada masyarakat. Iya, betul. itu sudah esensinya begitu. Iya, Hanya tatkala setelah selesai proses katakanlah itu, demokrasi ini berubah menjadi aristokrasi. iya, iya. Ini Iya. kasus. Nah, aristokrasi ini adalah kekuasaan elit, bukan lagi iya, kekuasaan oleh bukan oleh masyarakat. Dilupakan lah. Ya, dilupakan lagi. Jadi awal-awalnya itu terjual masyarakat untuk kepentingan masyarakat, oleh masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Setelah kontestasi selesai, katakanlah perebutan iya. kekuasaan, dan katakanlah dilantik dan sebagainya, ini akan merubah, boleh jadi menjadi aristokrasi, Iya, boleh jadi menjadi autokrasi, autokrasi. boleh jadi otoritas dan seterusnya. Iya, Sehingga ada kepercayaan terjadilah misalnya disebut dengan apa ini distrust politik. distrust Tapi ya politik. bisa politik. Ini yang membuat sekarang ini sampai sekarang tidak terobati, Betul. tidak terobati. Jadi siapapun kandidat dengan jualan-jualannya pasti mengatakan pantas dan benar. Semua kandidat begitu, tidak dipungkirilah itu. Jadi Pak Dokter, tidak salah dong kalau masyarakatnya pragmatis gitu. Lu kasih apa saya gitu.
Iya. setelah saya pilih. Jadi memang masyarakat di pragmatisnya akibat ulah-ulah proses sebelumnya. Betul. Sehingga terkesan pragmatisnya begini. Iya. Oke, saya paham. Demokrasi itu diceritakan dengan saya. Sejak lahir sudah demokrasi. Iya. Bahwa memang sudah teorinya begitu. Iya. Bahwa ada rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oleh rakyat. Tetapi setelah terpilih, ya itu tadi. Iya. Sehingga dia untuk pragmatisnya begini. Saudara saya terpilih sekarang bukan saya. Apa Anda dapat, apa saya dapat. Sehingga negara transaksi saudara seperti ini. Juga sekarang kita ini banyak akademisi sangat susah untuk menepis membangun paradigma kembali. Bagaimana menegakkan demokrasi. Demokrasi. Akibat siapa? Akibat yang ikut kontestasi. Iya. Olehnya itu terkesan bahwa ini para akademisi kurang nyambung ini terhadap pencerahan terhadap masyarakat mengenai politiknya. Apa yang harus dibenarkan? Yang dibenarkan menurut saya mekanisme. Iya. Harus usul regulasi. Bahwa Susun regulasi. bicara tentang demokrasi, pahami betul tentang prinsip dan asas demokrasi. Krisis dan asas Iya. demokrasi. Prinsip demokrasi itu ya bagaimana partisipasi masyarakat. Masyarakat. Ya, dalam setiap program, Iya. dalam setiap pengambilan keputusan, dan sekaligus dalam pemanfaatan pembangunan. Iya. Asasnya ada dua. Bagaimana pengakuan terhadap partisipasi masyarakat. Iya. Yang kedua, bagaimana harkat dan Harkat dan martabat martabat masyarakat. masyarakat. Itu dulu. Sepanjang tidak itu, Iya. hari ini dan seterusnya kita bicara Kita akan demokrasi, sama aja. pasti utopia sifatnya, sama aja. Ini menarik ya. Sayang kalau Anda nggak menyaksikan terus karena dua narasumber saya memang pantas loh untuk ngomong tentang hal ini, tentang politik. Saya mau ke Pak Rahman. Ya. Pak Rahman, pragmatisnya masyarakat yang terjadi saat sekarang, kita nggak salah gitu kalau ada calon yang turun ke lapangan, ada yang teriak, adakah atau apa gitu. Menurut Pak Rahman sendiri, kenapa pragmatis ini bisa terjadi di masyarakat? Apakah take and give-nya kurang bagus atau apa itu? Ya, makasih. Ini kita bicara persoalan demokrasi. Nah, ini adalah menarik sekali. Kota Makassar ini sangat menarik sekali bahwa dalam pertarungan tahun 2020 ini sangat menarik betul-betul bahwa Makassar ini dalam pilkada ini betul-betul harus kita bicara demokrasi ya. Demokrasi. Nah, demokrasi ini artinya bahwa secara teori itu kan ada kebebasan. Ya, ada kebebasan. Nah, indikator daripada demokrasi itu tentu kita bicara persoalan pertarungan. Betul. Nah, ada kompetisi. Nah, yang berkompetisi ini tentu kan bisa kita lihat keempat yang berkompetisi ini semuanya mau menang. Ya, semuanya menang dalam politik itu bahwa pasti ada menurut Russell itu bahwa tentu dia akan menggunakan bahwa strategi apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Ya, baik harus beretika, Pak, ya. baik misalnya haluan kiri maupun haluan kanan. Oh, ya begitu. Itu dia akan lakukan persoalan adalah persoalan Hasil. semuanya mau menang. Semua menang. Nah, inilah kuncinya karena kita bicara demokrasi. Kalau misalnya demokrasi yang sehat itu tentu kan memanfaatkan ada namanya kesiapan perlengkapan. Perlengkapan untuk mengukur demokrasi itu betul-betul itu murni dan kebetulan betul-betul itu baik. Nah, kalau perlengkapan ini yang bagus disiapkan untuk menilai demokrasi, saya kira apa yang di masalah pragmatis itu akan terkikis dengan diri sendiri. Ya. Kalau misalnya ini perlengkapan yang digunakan untuk mengukur masalah demokrasi, Ya. misalnya perlengkapan untuk mengukur itu bahwa kan ada KPU. Ya. Tentu kan KPU itu akan melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan dengan undang-undang Iya. kepemilihan. Begitu juga Bawaslu. Bawaslu itu kalau dia berfungsi dengan baik, ini adalah kelengkapan. Ada kelengkapan ya. Kalau berfungsi dengan baik, dia sebagai badan pengawas pemilu itu, ini keempat konsultan ini dia tidak akan melakukan tadi. Dia tidak akan melakukan tadi itu karena ini kan orientasinya mau sehat. Mau sehat. Ya, pelaksanaan demokrasi yang sehat itu tentu kan tidak ada strategi yang dilakukan untuk memaksakan kehendak. Kalau ini, kemudian yang ada Bawaslu, kemudian ada Panwaslu. Ada Panwaslu. Ya, secara implementatif itu betul-betul bahwa melihat pelaksanaan kegiatan itu apakah betul
Nah, inilah saya kira perlengkapan ini yang harus memang diwaspadai. Keempat konsultan ini harus mewaspadai itu, harus monitoring betul dengan baik. Apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak? Karena ini adalah tingkat pragmatis ini itu tidak bisa dihindari. Karena kadang terjadi, kadang tidak. Nah, ini kan pergeseran ini akan bergeser. Nah, ini akan bergeser, ini persoalan pragmatis. Itu tadi yang disampaikan Bapak bahwa adakah ya, jadi begitu misalnya dia tim turun ke secara di lapangan pasti adakah. Nah, secara teori kan tidak begitu, Pak. Tidak begitu, ya. Karena ini demokrasi yang sehat itu untuk menghindari. Namanya ada demokrasi itu yang pertama indikatornya karena adanya kompetisi, kompetisi yang sehat. Ya, kompetisi yang sehat. Nah, itulah tadi perlengkapan yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Partisipasi ya. Nah, KPU. apa yang dimaksud dengan partisipasi? Partisipasi ini adalah partisipasi pemilihan. Yang memilih adalah masyarakat. Ya, sejauh mana tingkat partisipasinya masyarakat untuk memilih. Nah, masyarakat yang memilih ini dia memahami kayak namanya pemilihan yang sehat. Ya, kalau dia memahami pemilihan yang sehat itu, tentu persoalan pragmatis itu akan bisa terkikis. Nah, ini masyarakat juga itu kita lihat bahwa itu harus ada menurut apa namanya ini secara teori ini pasal itu mengatakan bahwa itu harus ada value, harus ada nilai. Nah, ada nilai itu tersendiri. Jadi masyarakat itu kalau dikasih betul-betul ada nilai tersendiri, berarti kan dia bebas memilih. Nah, berarti ada nilai, ada kebanggaan tersendiri itu yang dimiliki masyarakat, punya kan nilai masyarakat itu. Nah, kalau ada intervensi, berarti dia kan tidak punya milih, tidak ada kemerdekaan masyarakat untuk memilih. Memilih itu adalah hak untuk memilih, betul merdeka masyarakat untuk memilih. Berarti ada nilainya, dia merasa dihargai. Nah, itu. Oke, saya kembali ke Pak Rifai. Pak Rifai, hari ini atau beberapa hari kemarin kita melihat ada polemik data survei, ya. Tapi yang pasti data survei mengunggulkan dari 4 calon ini adalah Munafri Arifudin dan Rahman Bando. Menurut Pak Rifai, seperti apa nih lembaga-lembaga survei yang bekerja dari segi etika atau bisnis sekarang? Ya, menyangkut misalnya lembaga survei tentu kan yang kita harus tuntut. Tetapi di suatu sisi, ya memang siapa saja disurvei, terlepas itu tingkat elektabilitas atau tingkat capaian yang tinggi, itu pasti ya rahasia umum, bukan lagi langsung, tapi artinya itu rahasia tim. Artinya bahwa sekalipun rendah pastinya harus mengekspos bahwa jauh lebih besar daripada yang lain. Nah, tentu kalau saya mengenai survei ini, tentu besar pengaruhnya bilang itu hanya pada tataran elit atau orang yang tentang mengenai kontestasi. Tetapi di suatu sisi masyarakat itu sepertinya tidak masuk di ruang itu. Mengapa? Karena terkesan tadi hanya praktisnya. Kenapa praktisnya? Karena memang dia dimajang oleh sebagian kandidat atau katakanlah tim dengan mendahulukan bahwa masyarakat itu yang penting adalah. Artinya adalah itu tanda kutip apakah sesaat atau berkesinambungan. Inilah saya katakan sekarang ini kita 4 kandidat ini yang harus wanti-wanti dan mawas diri ini. Karena di mana-mana sudah banyak kontestasi politik atau pilkada selalu terjadi defisit demokrasi. Defisit demokrasi apa istilah defisit? Bukan dekadensi demokrasi atau kemerosotan. Dekadensi bukan ya. Mengapa? Karena ini adalah kurangnya akuntabilitas. Terhadap kontrol baik tim maupun kandidat terhadap konstituen. Boleh jadi oke, di satu sisi di tempat kemenangan. Tetapi tempat lain belum tentu. Celakanya lagi pada saat konsultasi berikutnya dapat mengatakan ramah dan seterusnya. Kenapa kita tidak terbangun apa yang disebut dengan politik sistem? Terjadi namanya politik prestasi. Artinya selalu ada penyimpangan. Sehingga biasanya begini-beginian itu mengenai apa namanya, mengenai survei oleh lembaga survei itu hanya memuaskan kepada, ini bukanlah rahasia juga, memuaskan kepada klien atau katakanlah kepada tim. Tetapi di satu sisi ini baru saya baca. Ini kemarin saya baca
Iya. Tim di sebelah sudah mengatakan, dia mengakui bahwa tim Adama itu Iya. sudah besar, tapi saya tidak hitung. Artinya apa? Bahwa segala tim besar, saya tidak terpengaruh dengan itu. Iya. Kalau secara objektivitas, kenapa tidak akui? Kenapa tidak ada upaya untuk menandingi mereka? Kan Iya. begitu? Iya. Itu artinya bahwa tim survei itu hanya memberikan kepuasan tersendiri kepada kandidat tertentu, Iya. tetapi untuk masyarakat awam ini tadi Iya. betul-betul berpulang kepada mengenai figur, mengenai kandidat, Kandidat. soliditas yang namanya tim. Iya. Nah, kalau salah ini menjadi masalah karena Iya. selalu dijadikan dasar bahwa untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi memang harus ini kepercayaan. Percaya kepada Dan saya mohon, katakanlah tim tidak sebagainya, ini harus kita waspada. Iya. Mengingat investasi yang lain. Iya. Dan katakanlah tanda kutip bahwa kota kosong apanya. Artinya itu kan perlu harus dilihat kita backup itu bagaimana ya backup itu bagaimana menepis dan bagaimana dia tanda kutip bahwa sedangkan Iya. titik apalagi ini. Iya. Itu artinya bahwa ada yang salah di sini. Salahnya di sini adalah konstituen adalah ini masyarakat. Mau diapakan seperti ini untuk memberikan belief system ini supaya kita ini tersokong bahwa saya lah yang seharusnya berdasarkan dengan program, berdasarkan dengan misi, berdasarkan dengan juara-juara. Iya. Ini yang penting Pak. Oke. Kalau Pak Rahman? Iya, saya kira Pak, kita bicara demokrasi ini, Pak, tentu kan apalagi namanya ini. Iya. Kalau ini kita lihat bahwa kayak seperti misalnya secara teori dengan praktisi itu biasa tidak sesuai dengan kenyataannya, Pak. Ini sangat-sangat ini kalau seperti kita berangkat misalnya dari Stockdale itu bahwa memang yang harus pertama kita untuk mengambil keputusan itu apalagi kalau terkait survei itu ada sistem dulu yang harus diperbaiki, Pak. Sistem dulu. Iya, sistem yang harus diperbaiki. Kalau sudah sistem berjalan dengan baik, pasti akan tujuan setiap kandidat itu pasti akan bisa dicapai kalau sistem kan di situ adalah pengambilan keputusan. Misalnya survei, kita lihat bahwa survei itu tidak bisa tidak dipercaya survei, Pak. Kalau memang survei itu berjalan dengan baik, tidak bisa tidak dipercaya. Iya. Selama survei itu punya capable. Iya. Maksudnya memang survei itu memang bagus, Iya. bukan survei yang abal-abal. Bukan Nah di survei lah itulah kandidat itu harus belajar di situ dan harus evaluasi di mana letaknya saya Strategi. bisa masuk itu strategi, Pak. Nah ini ada survei yang memberikan informasi tentang kita itu dalam hal ini siapa yang punya pendamping. Ada survei harus ada pendamping. Iya. Kenapa? Pendamping itu adalah setelah data misalnya masuk, ini sudah praktisi, sudah masuk, misalnya data masuk, dievaluasi misalnya setiap kandidat itu misalnya tim, survei ini kenapa bisa meningkat dan kenapa bisa menurun misalnya. Iya. Nah, itulah perlunya pendamping. Nah, di pendamping itulah mengevaluasi bahwa di sini kandidat ini lemah dia di sini. Iya. Maka tentu itulah tadi kita keterkaitan terhadap bahwa apakah perlu ada istilah bahwa pragmatis atau tidak. Nah, ini akan ada bergeser ini kemampuan misalnya tim untuk menilai itu bagaimana cara untuk menggeser ini kan itu ada strategi Pak. Jadi jangan dianggap itu bahwa tim survei itu semuanya misalnya keempat kandidat ini masing-masing punya tim survei itu harus dipercaya, Pak. Baik misalnya itu surveinya abal-abal atau surveinya apa, itulah alat evaluasi untuk menilai betul bahwa tingkat surveinya ini tidak bisa ini, surveinya tidak bisa ini, agar supaya dia tidak diganggu kita untuk berpikir. Kita jalan, ya. Oke, 15 menit. Iya. Waktunya sangat singkat. Closing statement saya, Iya. pertanyaan closing statement. Kira-kira kalau 2021 Pak Munafri Arifudin dan Rahman Bando yang jadi wali kota dan wakil wali kota, apa harapannya Bapak-bapak dosen? Baik, selaku akademisi tentu harapan-harapan kepada kandidat terutama kepada Iya. Rahman Bando. Sekiranya ke depan dia meraih terpilih dan dilantik menjadi wali kota. Harapan saya janganlah ingkar janji. Iya. Ya, Jangan ingkar janji, jangan tolong ingkar dicatat. janji, ikuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat bahwa kami berpihak kepada masyarakat. Iya. Sebagaimana yang kita angkat hari ini bahwa demokrasi sehat
rakyat. Tentram. Artinya sepanjang itu hati-hati. Ya. Karena kata orang siapa yang menggali pasti dia akan Iya, tutup. mengerti. Jadi harapan saya mudah-mudahan API terpilih dengan catatan betul-betul tidak keberpihakan kepada rakyat sebagai konstituen yang dianggap bahwa itu adalah masyarakat dasar. Yang kedua, jangan ingkar janji, Ya. lakukan sesuai dengan program-program basis konstitusi dan demokrasi. Oke, Pak Rahman. Ya, saya kira memang ini sangat menarik bahwa harapan kita misalnya ini harapan baik kita sebagai akademisi sependapat dengan Ya. Dr. Paripai katakan bahwa memang harus jangan ingkar janji karena pasti itulah yang akan ditagih oleh masyarakat yang semua yang dijanjikan dulu itu bahwa masyarakat itu akan menagih. Nah kalau ini betul-betul ini bisa dijual Ditepati. ya bisa ditepati, saya kira sudah ada perubahan karena inilah misalnya tentu kan sudah ada bisa penilaian bahwa hanya selalu jadi janji-janji, tapi kalau API sudah bisa misalnya ini harapan kami bisa betul-betul membuktikan apa yang bagaimana visi misinya kemarin misalnya tuh bisa betul sampai bisa dibuktikan nanti dan kemudian saya kira kayak kandidat ini API memang di situ tumpuan harus bertarung dengan itu karena ini karena ada bukan hanya dirinya dia jual, ini ada nilai besar. Nilai besar. Nah, secara kasat mata kita lihat bahwa tentu kan bukan lagi mau mencari sesuatu, Betul. ya, bukan lagi untuk mencari sesuatu, bahwa dia hanya membuktikan dirinya bahwa saya mau manage misalnya ini Kota Makassar ini betul-betul bahwa apa harapan masyarakat dan saya akan penuhi. Iya, itu kita melihat saya kira. Ya, Pak Dr. Rahman banyak terima kasih ya. Dr. Paripai banyak terima kasih sudah datang di studio yang sangat sederhana, tapi mudah-mudahan pesannya Bapak Dokter ini akan bisa sampai di masyarakat dan kita semakin sadar adalah berpolitik yang baik adalah menciptakan pemimpin yang baik. Iya. Baik, terima kasih semua untuk perhatian Anda. Insya Allah kita bisa ketemu di topik dan konten yang lebih menarik. Saya Don Dinar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando. Salam komando.